dalam klasifikasi tanah yang baru itu sudah antropogenik, karena sudah merupakan campur tangan manusia ya untuk tambang. Ini untuk tambang. Jadi ini tambang uruk ya. Baik. Kemudian untuk mode red tip apa mas tadi yang nulis kemiringan ya. Oh, modern delay itu kurang E ya. Modern delay slip agak curam ya. Kemudian lereng utara dia bergelombang ya. Kemudian ini sama. Nah, kemudian erosi tanah sedang ya. Kemudian bebas banjir. Ya, bebas banjir. Gitu. Lalu kemudian drainase permukaan cepat ya, karena di sini dengan kemiringan lereng yang relatif tadi agak curam ya, moderate slip ya. Dan juga dari tanah yang kita lihat profil ya itu dia alfa di viridil beda ya. Oke, tapi dari tanahnya yang dia warnanya ya itu cerah ya. Cerah itu dengan Hu4 itu kan relatif cerah kan, dan kroma 6. Nah di sini dari perlapisan 1 itu warnanya 5YR ya, kemudian 2 juga, lapisan 3 2,5 YR. 5 YR dengan 2,5 YR merah mana? Cakep ya. Ya, aku seneng ya. Oke, baik. Nah, kemudian untuk uji di situ ada manghan itu dengan menggunakan apa? H2O2 berapa persen? 3%. Di atas ini +1, +1, +1, +1. Nah, di sini +1, oke. Kemudian BO, wah ini 3, oke ya. Kemudian BO-nya 2, kemudian 1. Nah, BO yang ke lapisan kelima ini kok 3 ya. Nah ini mosok ada yang membawa masuk ke dalam ya, gitu enggak loh. Oke. BO itu dengan menggunakan bahan kimia apa? Berapa persen? Nah itulah ya. Jadi kalau Mn itu 3% ya, kemudian BO 10%. Nah ini Mn-nya ini kok cuma 1 Pak. Mestinya Mn-nya ya banyak sekali. Nah inilah ya. Jadi yang kelima ini dia itu masih merupakan lapukan dari TOF ya. Dan saya diskusi dengan Mbak Dewi Madu yang skripsinya itu juga dia membandingkan formasi semilir dari Brexit tufa dan batu pasir ya. Saya dengan dia wah ini sepertinya ini Brexit tufa. Nah kemudian waktu Anda meneteskan dengan air mata ya, tapi H2O2 ya 3% ya, itu kan untuk Mn itu mungkin pas yang putih-putih ini, tapi kemudian yang Anda untuk BO itu yang kemungkinan agak hitam. Nah, kena Mn-nya gitu loh, kena Mn-nya, karena di sini makanya saya tadi mengambil ini dan kemudian tak bawa terus kayak gini ini ya, supaya saya ingin mau identifikasi ternyata yang warna kehitaman ya itu dia hanya spot-spot gitu loh. Kemungkinan besar Anda waktu memberikan H2O2 10% yang Anda ingin menguji BU itu ya, terkenalah yang Mn gitu loh. Akhirnya ya tinggi. Oke ya, nanti ini Anda perbaiki ya. Paham ya? Oke, baik. Nah, kemudian CA ini juga unik nih. Yang atas ya, ini kan kemungkinan dia mendapatkan dari atasnya, misalnya translokasi ya dari atas ke bawah gitu ya. Gitu ya. Jadi itu maka oke lah CA-nya ada.
Tapi kemudian ini enggak, lalu kemudian bawah muncul lagi. Itu kemungkinan adalah hasil lapukan ya dari mineral-mineral ya yang dari tor tadi muncullah. Itu oke ya. Good. Kadar clay 25%. Oke ya. Nah kemudian yang di bawahnya itu 35%. Nah kalau seperti ini maka Anda ini yang lapisan pertama Anda beri notasi apa kira-kira? Horizon apa? Horizon A, ayo ditulis. Nah, di sini. Kemudian di sini terjadi migrasi lempung, sehingga di sini horizon E. Nah, kemudian pertambahan claynya itu berapa persen? 10% ya dari 25, sehingga kemungkinan di sini sudah terbentuk horizon B R sini B B. Kemudian sini juga masih BT ya. Ini BT. Nah di sini dia akan masih banyak yang material yang belum melapuk. Ini horizon C. Sepakat ya. Nah, oke. Kemudian pH H2O berapa ini? Nah pH KCl, selisih antara KCl dengan H2O min 1 ya, maka dia termasuk yang variabel charge atau permanen charge. Selidik cepatmu, makanya saya minta Anda jangan sungkan-sungkan waktu ora apal. Kalau minus 5 ke atas, sebentar, pH apa, min pH apa? Variabel charge. Itu Kalau variabel charge minus 0,5 atau lebih besar. Sebentar. Ini kan min 1 toh. Masuk enggak Pak Joko ini variabel charge? H2O dengan KCl selisihnya 1. Belum kan? Maka di sini Anda tulis PC. Ini ada permanen charge. Oh, C-nya gede malahan. Nah, kemudian pH KCl dikurangi pH H2O sama dengan 0. Artinya variabel ya. Ini ya. variabel Ya, maka VC ya. Oke, mana yang oksid? B dia T tapi juga oksid ya. O BTO. Nah ini ya O juga. Ini oke ya, ini juga tidak kan? Oke ya, berarti kita sudah mempunyai data set yang kok sepertinya cukup ya, untuk kita bisa mengklasifikasi tanah. Oke, sekarang klasifikasi tanah nasional. Mengalami perkembangan ya, terus tanahnya apa? Dibaca dari atas. Tanah yang memiliki horizon A, B, C, dan itu fosforik, texturan, dan itu
sama ditosol dulu. Nah ya, masuk apa dulu? Permukaan. Kandungan mineral mudah lapuk kurang dari 10% di dalam 50 cm dari permukaan. Tidak mempunyai prinsip dan sifat vertik. Ya. Jadi di sini kita masuk pada tanah ini, ya, maka disebut dengan tanah Ditosol. Oke. Nah, walaupun dia ada oksidnya, udahlah biarin dulu, ya, biarin dulu. Nah, lalu kemudian masuk ke jenis tanah, macam tanah. Nah, anda, sorry. Kemudian Punya flake tidak? Tidak. tidak memiliki flake. Kemudian Nah, di sini rejim kelembapannya itu ya pustik kemungkinan ya Pak Joko, atau gimana Pak Joko ini supaya ya udik ya, karena kan tidak begitu ini ya. Oke, berarti buka. Terus dan mempunyai KB kurang dari 50% pada horizon B. sebentar. Ini pH horizon B, pH-nya berapa? 5. 5 itu kejunan basah berapa?